Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Pangestu akan menunjukkan cara menginstal Android Studio, software Android Studio, dan juga akan membuat program Hello World pertama pada Android Studio ini ya. Nah, sebelum kita download Android Studio ini, kita akan kenalan dulu nih, apa itu Android Studio. Nah, Android Studio ini suatu software yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile seperti Android dan juga iOS seperti itu. Nah, ini Android Studio ini sudah dibekali dengan dua paket bawaan ya. Nah, yang pertama ini sebelum kita mendownload, kita lihat dulu nih, dia ada IDE dan juga SDK. Apa itu IDE dan juga SDK? Nah, kalau IDE itu dia adalah tempat untuk menulis codingnya, terus yang ditujukan khusus untuk membuat aplikasi Android seperti itu. Nah, base-nya, dasar dari Android Studio ini dari IntelliJ IDE. Nah, ini dia buatan JetBrains ya, karena Kotlin itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh JetBrains. Nah, JetBrains menggunakan IntelliJ IDE untuk mempermudah membuat ataupun menulis kode Kotlin. Nah, Android Studio ini dia dikembangkan oleh Google dari basis IntelliJ IDE seperti ini ya. Nah, intinya IDE itu adalah tempat untuk mengcodingnya, sedangkan SDK ini dia adalah software development kit, yaitu paket yang untuk menjalankan program Kotlin itu sendiri ataupun Java. Karena Kotlin itu sendiri adalah bahasa pengembangan yang didasarkan oleh Java seperti itu. Nah, sebelum kita ngoding Kotlin tadi yang sudah saya sebutkan, kita harus punya IDE untuk ngodingnya dan juga SDK untuk compiler kode Kotlin-nya. Nah, di Android Studio ini sudah ada semuanya. Nah, terus ini cara mendownload SDK-nya nanti saya akan menunjukkan ya. Sini saya sudah pernah mendownload sebelumnya. Jadi bisa kita lihat di sini yang pertama. Nah, di dalam Android Studio ini kita akan mengeklik atau mencari file, terus dia ada namanya project structure. Dan di sini kita dapat menemukan SDK location yang ada di situ di dalamnya gitu ya. Jadi banyak nanti SDK yang bisa kita manage. Oke, langsung saja yang pertama kita download dulu di sini. Di halaman pertama ada download Android Studio yang versi 3. Narval 3 itu drop. Nah, ada muncul kayak gini, kita scroll terus checklist aja ke sini terus di download. Nah, ini kita tunggu sampai downloadnya selesai. Di sini besarnya 1,3 GB. Nah, baik, kita di sini akan mempelajari dulu struktur project kita di dalam Android Studio ini untuk membuat suatu program untuk pengembangan development Android. Nah, di sini ada struktur projectnya, kita bisa dibaca dari Android Studio-nya itu sendiri. Nah, di setiap project di Android Studio berisi satu atau beberapa modul dengan file kode sumber dan file resource. Nah, dia ada 3 jenis modul. Yang pertama ada modul aplikasi Android-nya itu sendiri. Nah, terus yang kedua itu ada modul library yang harus ada gitu ya di Android Studio. Jadi setelah kita membuat project baru di Android Studio, dia sudah dibuatkan langsung template
modul aplikasi Android-nya, library-nya, dan juga modul Google App Engine. Nah, itu udah lengkap semua ya, jadi nanti bisa langsung di running aja. Nah, secara default Android Studio itu sudah menampilkan file project kita ya dalam tampilan project Android. Nah, jadi yang seperti saya sebutkan tadi udah bisa langsung kita install melalui Android gitu. Nanti kita juga setting Android kita ataupun HP kita agar bisa merunning kodenya. Nah, di sini setiap modul aplikasi ini berisikan folder-folder yang sebagai berikutnya. Ini wajib ya. Foldernya pertama ada folder manifest. Nah, ini untuk menjalankan aplikasinya nanti untuk development dan building. Yang ini yang dijalankan. Terus ada folder Java yang berisikan file kode sumber Kotlin dan juga Java. Karena Kotlin itu adalah pengembangan dari Java dan juga Java itu adalah aplikasi bahasa pemrograman yang ditujukan untuk membuat aplikasi mobile khususnya Android gitu. Nah, terus ada yang namanya folder REST. Nah, folder ini berisi semua resource non kode seperti string UI dan gambar bitmap. Jadi REST ini artinya resource. Kalau misalnya di pemrograman web itu dia src. Nah, di sini itu kayak UI-nya, tampilan UI semua tampilkan di sini. Di REST ini, nah dia berbasisnya XML. Jadi kalau misalnya kita belajar ataupun kita develop dari website ke Android itu dia menurut saya 180 derajat berbeda. Untuk membuat tampilan, terus function dan juga codingnya itu dia agak berbeda lah. Dan di sini nggak ada yang namanya HTML dan juga CSS, tidak ada. Jadi kita harus belajar lebih banyak lagi untuk developing Android. Nah, oke, di sini saya sudah berhasil mendownload file installing dari Android Studio-nya. Lalu di sini langsung aja buka file folder download, lalu klik 2 kali. Ya, sebenarnya simpel aja mendownload Android Studio ini ya, kayak menginstal software pada umumnya. Nanti ada pilihan untuk langsung menginstal SDK, mau langsung diinstal langsung ataupun nanti juga di manage juga bisa, nggak apa. Nah, di sini ada notif, langsung yes. Nah, di sini ada lihat ada window untuk pertama uninstall out version, karena di sini saya sudah menginstal versi sebelumnya Android Studio. Sini ada option uninstall out version. Nah, di sini langsung aja kita next. Kalau misalnya ini tidak ada di kalian, pertama kali menginstal tidak dipermasalahkan, klik next aja di sini karena dia menunjukkan tempat penyimpan software Android Studio ini. Langsung next. Ini yes. Nah, di sini langsung next aja. Nah, di sini langsung di next. Nah, di sini tempatnya ya, tempat meletakkan Android Studio itu, foldernya yang mana, terus di next. Nah, ini langsung install. Nah, setelah installingnya selesai, di sini langsung next aja. Nah, di sini bisa kita lihat selesai. Sini bisa langsung start Android Studio-nya langsung ataupun tidak usah ya. Ini klik finish. Nah, setelah selesai menginstal Android Studio-nya, buka langsung software Android Studio. Nah, oke. Setelah Android Studio-nya terbuka,
dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Kalau misalnya kalian kalian tidak ada folder project seperti ini, tidak usah dihiraukan, tidak apa-apa. Yang pasti di tempat kalian ada yang namanya ini ya, ada new flutter project, bisa buat project flutter, terus new project dan juga open ini untuk mengopen folder ya. Nah, sebelum itu di sini ada yang namanya SDK Manager. Nah, coba kita klik di sini. Nah, SDK Manager ini dia karena saya sudah menginstal terlebih dahulu, saya sudah ada Android 15 Vanilla Ice Cream gitu ya, nama OS-nya Android 15, basisnya namanya itu Vanilla Ice Cream. Kalau misalnya dibutuhkan testing untuk Android 16, silahkan, nggak apa-apa, dipilih aja di sini, tinggal klik. Nah, di sini kalau misalnya kita klik apply ataupun lanjutkan, nah di sini akan meng-download dulu Android 16-nya. Di sini back 8 namanya. Nah, nanti diinstal ya. Karena saya sudah ada ini, jadi tidak perlu. Nah, lalu cara membuat folder project pertamanya. Di sini langsung aja new project. Nah, di sini ada banyak. Di sini pilih yang font and tablet. Terus pilih yang empty activity, lalu next. Nah, di sini namanya diganti terserah kalian nama aplikasinya. Contohnya di sini saya buat Hello World. Nah, contohnya kayak gini. Nah, di sini langsung minimum SDK-nya dia API 24. Kalau kalian terserah ya, kalau yang mau Oreo terserah ya nggak apa-apa. Tapi di sini saya buat defaultnya aja. Terus di sini Kotlin, pilih Kotlin, lalu finish. Nah, kalau di kalian muncul tampilan seperti ini, tunggu aja sampai downloadnya selesai. Kalau misalnya nggak ada juga ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, oke. Jadi seperti inilah tampilan awal dari project kita yang sudah kita buat tadi. Sini sudah ada langsung ya nama folder aplikasinya apa. Jadi kita buat Hello World. Terus di sini ada folder app, ini yang utama. Nah, dia di main ini src main, dia ada namanya UI, ada namanya main activity.kt. Karena Kotlin jadi ini namanya KT extension. Nah, di sini dia kayak controller gitu ya. Jadi kode intinya di sini di main activity-nya. Ini contohnya ada variable name namanya Android. Terus name-nya dipanggil di sini. Di name ya karena berbasis OOP ya, Object Orientation Programming. Jadi ya kayak gini. Nah, lalu yang kedua ada di REST ini. Dia ada namanya Android Manifest.xml. Jadi ini yang kita jalankan nanti waktu developing. Nah, di sini tunggu sampai ini ya, yang di atas ini ya, tombol run dan juga debug ini dia menjadi hijau. Dan kalau kita lihat di bawah sini dia masih menjalankan ya importing Hello World Gradle project ini. Tunggu sampai selesai. Kalau misalnya belum selesai, ini belum bisa di running. Oke. Nampaknya di sini sudah selesai nge-build dan juga mensinkronisasikan dengan Gradle. Di sini saya membutuhkan waktu 18 menit 23 second dan juga 975 milisecond. Jadi langsung saya sambungkan perangkat HP saya dengan laptop menggunakan kabel USB ataupun kabel charger. Nah, kita lihat di sini di device manager. Di sini ada dua. Yang pertama Pixel 4. Ini adalah
virtual ataupun emulator yang bisa dijalankan di Android Studio. Nah, di sini bisa tambah emulator sebenarnya di sini, create virtual device. Tapi saya tidak menggunakan emulator karena ini bisa berat dan juga lama sekali. Jadi di sini saya menggunakan HP saya sendiri. Oke, di sini sudah terbaca HP saya disambungkan dengan kabel USB ataupun kabel data ya. Di sini langsung saja masuk ke file Android manifest.xml, langsung klik run. Di sini tunggu sampai Gradle build runningnya selesai lagi. Oke, di sini baru aja selesai nge-build ya. Dia selesai 9 menit 39 second 161 milisecond. Kalau kita gabung dari sinkronisasi tadi ya kurang lebih untuk menjalankannya saja sekitar 30 menit dari sinkronisasi sampai building ya, sampai build, sampai berhasil dijalankan ke dalam Android Studio nya.